Pengacara terkenal Komarudin Simanjuntak memperkirakan bahwa Polda Jabar bakal mengalahkan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Hal itu lantaran Polda Jabar memiliki senjata pamungkas. Pra-peradilan tersebut merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Dalam hal ini, Komarudin mengungkapkan telah memiliki saksi yang kuat, yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Peggy Setiawan dari SD, SMP, dan SMA di Cirebon. Yang nilai petunjuk tersebut sudah dikantongi Polda Jabar. Komarudin menyampaikan jika berkas Peggy Setiawan telah dinyatakan P21, maka pra-peradilan harus mengacu pada sidang pokok. Sementara itu, peluang Peggy Setiawan bebas dari tahanan justru semakin besar karena Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkaranya ke penyidik Polda Jabar. Hal itu diungkap oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sri Cahya Wijaya. Pengembalian berkas perkara Peggy Setiawan dilakukan lantaran masih adanya kekurangan syarat material dan formil. Nur Sri Cahya Wijaya memastikan pemberitahuan berkas belum lengkap atau P18 sudah dilakukan, sedangkan proses pengembaliannya atau P19 akan menyusul. Rencananya berkas itu bakal dikembalikan dalam waktu 7 hari ke depan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada 1 Juli 2024 mendatang. Tony RM terus berupaya membuktikan jika Peggy yang berprofesi sebagai kuli bangunan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Peggy Cianjur, sebab menurutnya, Peggy diduga belum diperiksa kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan, yakni dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker. Sebelumnya, diketahui motif pembunuhan Vina dan Eki adalah adanya masalah antar geng, yakni Moon Raker dan XTC. Namun terkait hal itu, Peggy mengaku hanya dibonceng, sebab Peggy Cianjur tak memiliki kendaraan roda 2. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku lelah digentayangi arwah Vina. Tak hanya kesurupan, Linda bahkan mengaku sering dibayangi oleh wajah Vina sejak 2016 hingga sekarang. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Ia mengatakan almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Namun, Linda menyebut arwah Vina hanya mau membongkar kasus kematian yang menggunakan tubuh Linda. Linda mengatakan dirinya sudah capek karena dikaitkan dalam kasus Vina. Bahkan ia sempat marah lantaran kini sudah punya keluarga dan enggan ikut campur. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina seperti mencium bau, bahkan sampai dibuat merinding. Ia melanjutkan arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media.
pengacara keluarga Vina, Hotman Paris menilai ada kesalahan fatal dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Hal ini merespons dikembalikannya berkas perkara Peggy oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada penyidik karena bukti belum lengkap. Hotman menyinggung kembali keterangan 5 terpidana kasus Vina yang membantah Peggy sebagai pelaku pembunuhan. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku itu pun diragukan, kata Hotman di Instagram, Kamis, 26 Juni 2024. Sementara keterangan dari saksi lainnya dinilai samar-samar. Hotman lantas menyarankan penyidik untuk memeriksa kembali seluruh terpidana, namun di bawah perlindungan dari LPSK. Bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang, imbuhnya. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudhya menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudhya juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudhya mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada tanggal 1 Juli tahun 2024 mendatang. Tony RM terus berupaya membuktikan jika Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Peggy Setiawan Cianjur. Sebab menurutnya, Peggy Setiawan Cianjur diduga belum diperiksa kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Karena Pak Beni dan Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah diselidiki dan sudah dilakukan penyelidikan, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari program 2 Sisi Tiven, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Peggy Setiawan yang di Cianjur sudah pernah diperiksa belum? Tambahnya, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Setiawan Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Berarti dari situ, ada yang muncul Peggy Setiawan Cianjur, dan ada di YouTube Kang Deddy Mulyadi, itu dia ketua Munraker, tuturnya. Dalam dakwaan, motif dalam pembunuhan ini mereka 11 orang lagi minum depan SMPN 11 Cirebon, sambungnya. Lalu Andi DPO mengatakan ada masalah dengan geng XTC, kemudian dia minta bantuan Munraker untuk mencari XTC. Jelasnya. Sebelumnya, Peggy Setiawan Cianjur membenarkan jika dia sempat menjadi bagian geng motor Munraker. Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Ya, Deddy Mulyadi memang masih mencari titik terang dari kasus Vina Cirebon, agar semua clear dan tak ada pihak yang dirugikan. Pada kesempatan itu, Peggy Setiawan Cianjur tak ragu mengakui jika dia adalah bagian dari Munraker. Pernah menjadi anggota Munraker tahun 2017 di Cianjur, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Hanya saja, Peggy Setiawan Cianjur merupakan anggota Munraker yang hanya dibonceng. Sebab Peggy Setiawan Cianjur tak memiliki kendaraan roda 2. Saya masuk Munraker tahun 2017, tapi pada saat itu tidak punya motor. Saya boncengan, ungkapnya. Peggy Setiawan menegaskan, pada saat itu anak sekolah dilarang untuk masuk geng motor.
Tahun 2016 itu saya masih sekolah SMK kelas 3. Waktu itu anak sekolah tidak boleh masuk Moonraker, jelasnya. Satu lagi fakta yang patut dipertanyakan dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam atau tepatnya tahun 2016. Satu nama yang ikut terseret dalam kasus pembunuhan Vina yakni Peggy Setiawan yang berasal dari Cianjur, ternyata belum diperiksa pihak kepolisian. Atas hal itu, Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada 1 Juli 2024. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Peggy Setiawan Cianjur, sebab menurutnya, Peggy Cianjur lolos dari pemeriksaan kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan, yakni Peggy Cianjur merupakan anggota geng Moonraker. Hal itu diduga berkesinambungan terkait motif pembunuhan yang menyebut adanya perselisihan antar geng motor Moonraker dan geng pacar Vina, XTC.